rasa BWF akan memperlakukan kita seperti robot ya? Rabu, makanya saya pikir kan hari Senin kan free, Selasa nggak main kan. Pas malam keluar jadwalnya lah main besok. Biasanya kan nggak pernah kayak gitu. Cuman baru di sini aja biasanya final hari Selasa main. Ya kita nggak ada persiapan khusus, udah nanti dulu saya itu kalau kalah pun ya udah mau gimana lagi. Emang ya dengan kondisi apa adanya kita main. Halo Sobat GST. Satu persatu pemain berguguran karena cedera di akhir tahun ini. Bisa dibayangkan sejak Olimpiade Tokyo, pertandingan demi pertandingan terus menanti. Seakan kejar tayang ya guys. Ada Sudirman Cup, Thomas Uber, Denmark Open, French Open, Belgia Open, Hilo Open, lanjut ke Indonesia Master, Indonesia Open, langsung BWF Final World Tour. Lalu akan ditutup di Spanyol yaitu kejuaraan dunia di 12 Desember. Waduh, padat ya. Pada turnamen Piala Sudirman Cup, Piala Thomas dan Uber Cup 2021 di Tour Eropa, terhitung ada 7 pemain yang mengalami cedera saat turnamen seperti Miseli, Saina Nehwal, Delru Palermo, Zenica Lisort, Nandini Putri Arumni, Ratchanok Itanon, dan juga Siyuki. Mereka semua adalah korban dari cedera pada saat pertandingan selama turnamen di Eropa Tour. Sekarang sebagian dari mereka tidak bisa melanjutkan perjuangan dalam turnamen yang sedang berlangsung. Ada juga yang memaksakan untuk tetap recovery dan bermain kembali di turnamen selanjutnya. Kita lihat saja Anthony Ginting dan Jojo yang harus mengundurkan diri saat pertandingan di Denmark Open yang juga dikarenakan cedera. Total sampai ada 16 atlet yang mundur dari Denmark Open pada saat kemarin, baik turnamen maupun saat sedang bertanding. Maka tidak heran banyak atlet yang merasa lelah, yang akhirnya memutuskan mundur dari turnamen bahkan pensiun guys. Baru-baru ini ada nama Lee Junhee ganda putra Cina yang memutuskan gantung raket, menyusul sebelumnya trio ganda putra Jepang. Bahkan ada isu Tai Tzu-ying yang juga berencana pensiun guys. Mungkin menurut kami sampai dengan saat ini sistem Olimpiade lah yang masih paling sehat dengan jeda 1 hari setiap atlet bertanding. Berbeda dengan gelaran BWF di mana 6 hari turnamen bisa terisi 5 pertandingan untuk masing-masing atlet. Ritmenya selalu Selasa atau Rabu babak 32 besar, Kamis 16 besar, dilanjut dengan Jumat perempat final dan Sabtu semifinal, dan turnamen akan ditutup pada hari Minggunya untuk laga final. Belum ditambah jadwal latihan sebelum atau saat setelah bertanding. Bisa kalian bayangkan, hari ini main, malam basah kuyup, ngos-ngosan dan pegel-pegel. Besok pagi udah persiapan latihan untuk tanding malamnya lagi. Otot gak kendor-kendor guys, kecuali kita langsung gugur, mungkin bisa shopping-shopping dan santai. Bayangin aja kalau kita biasa main paling sekali seminggu guys, itu juga udah pegel. Perlu kalian ketahui, ketika pemain mundur dari satu turnamen, maka mereka harus bisa membayar denda karena ketidakikutsertaannya sebagai bentuk penalti. Tentunya hal ini merupakan sebuah sikap dilema para atlet karena mereka dihadapkan kepada sebuah keputusan yang seperti memakan buah simalakama. Jika tidak mengikuti, mereka kena denda. Sementara badan dan tubuh sudah merasa capek, ranking pun makin tidak terkejar dari pesaing-pesaing. Tapi apabila ikut pun bisa berisiko tampil tidak maksimal, bahkan berisiko cedera dan terancam tidak bisa main lagi atau pensiun guys. Waduh, berat juga ya jadi atlet. Mimin kira enak-enakan, mau pandai-pandai memilih turnamen saja susah juga ya. Makin tinggi status turnamen makin susah juga lawan-lawannya. Sedangkan ikut turnamen series kecil, poin dan hadiah juga kecil guys. Nah, baru kemarin akhirnya ganda putra kita menyuarakan aspirasi ini. Ganda putra peringkat 1 dunia ini berhasil lolos ke babak kedua atau 16 besar di Indonesia Open 2021 setelah mengalahkan pasangan Jepang Keiichiro Matsui dan Yoshinori Takeuchi dalam pertarungan 3 game dengan skor 12-21, 21-18 dan 21-15. Tertinggal di awal belum tentu kalah ya guys. Permainan itu dimainkan dalam tempo permainan 65 menit, lebih dari 1 jam. Tentu hasil yang mengembirakan bagi kita semua. Namun pasca pertandingan, Marcus dan Kevin sama-sama mengeluhkan jadwal yang diberikan BWF. Pasalnya, Marcus Kevin baru saja menyelesaikan finalnya di hari Minggu kemarin ada turnamen Indonesia Master. Selasa udah turnamen lain lagi. Diakui Kevin Sanjaya Sukamulyo dan Marcus Fernaldi Gideon, hal itu sangat mempengaruhi kondisi fisiknya sehingga kelelahan. Pertama yang pasti kami bersyukur bisa melewati hari ini. Saya rasa BWF agak memperlakukan kami seperti robot. Kami baru selesai bertanding hari Minggu.
ungkap Kevin. Lalu Markus juga menambahkan, saya pikir Senin free dan Selasa tidak bermain. Hari Senin malamnya jadwal keluar dan ternyata mainnya hari ini. Biasanya tidak seperti itu, baru di sini saja. Bertanding di final hari Minggu, Selasanya sudah main, ucap Marcus Fernaldi Gideon. Pada babak kedua atau 16 besar nanti di Indonesia Open 2021, Marcus Kevin akan menghadapi Choi Sol-gi dan Kim Won-hu asal Korea Selatan. Wah, sangat berat nih. Semoga mereka masih kuat ya. Ya, semoga ke depan BWF bisa melakukan evaluasi. Sepak bola saja ada jeda hari bertandingnya ya. Ya minimal seperti Olimpiade lah. Atlet kan juga manusia, punya rasa, punya hati. Jangan samakan dengan pisau belati. Toh kalau atlet fit 100%, turnamen juga lebih puas ditonton. Atau mungkin biaya makin mahal ya kalau makin lama. Atau biaya renang-renangnya. Waduh, sudahlah, kita jadi kebanyakan cakap nih. Apalah kita, cuma netizen. Oke, segitu dulu video dari kami. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir, dan mohon terus support channel kami ya guys. Sampai ketemu lagi. Thank you.